Untuk mendapatkan file background dengan instan, kita bisa cari melalui Google. Ketik saja Ramadan background. Pilih tab gambar. Kemudian pilih gambar yang sesuai. Contoh yang ini. Kemudian di bagian pojok kiri bawah gambar terdapat ukuran resolusi gambar. Resolusi gambar yang saya pilih 470 dikali 280. Semakin besar ukuran resolusinya, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Untuk menyimpannya, bisa kita klik kanan gambar tersebut, kemudian pilih simpan gambar sebagai. Pastikan kalian menyimpan pada folder yang kalian ingat. Contoh, kita pilih folder download yang ada di sini. Kemudian kita biarkan namanya seperti ini, lalu kita klik save. Buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Pilih blank presentation. Secara otomatis PowerPoint akan memberikan template teks kepada kita, tapi kita tidak memerlukannya kali ini, sehingga kita bisa menghilangkan teksnya. Kita klik daerah sini, tahan, kemudian kita geser sampai menutupi seluruh template teks ini. Kita lepas. Ketika sudah terseleksi, akan muncul beberapa titik di bagian pojok dan tengah template teks ini. Ketika sudah terseleksi, kita bisa tekan delete dan template teks akan hilang. Langkah pertama, kita harus menyiapkan ukuran dari PowerPoint yang akan kita gunakan untuk mendesain. Untuk menetapkan ukurannya, kita bisa settingnya melalui tab desain. Kemudian di bagian kanan ada slide size. Yang tertera adalah standar 4:3 dan widescreen. Untuk ukuran diupload di YouTube, maka kita bisa menggunakan widescreen. Jika kita ingin menguploadnya di IG, bentuknya persegi, maka kita bisa menggunakan custom slide. Kemudian muncul informasi tentang slide size. Kita ubah ukurannya menjadi 20 kali 20. Kemudian kita tekan OK. Kita pilih ensure fit dan akan berbentuk persegi seperti ini. Ketika kita akan mengubah ukurannya menjadi widescreen lagi, kita tinggal memilih tab desain, kemudian pilih slide size, kita pilih widescreen. Jika muncul seperti ini, maka kita klik ensure fit. Untuk ukuran ini sesuai selera, tergantung di mana desain tersebut akan dipasang. Karena kita akan membuat ribbon, pada umumnya ukurannya merupakan persegi, sehingga bisa kita ubah ukurannya menjadi persegi. Klik tab desain, slide size, custom slide, ubah jadi 20 dan 20. Kemudian pilih ensure fit. Langkah selanjutnya adalah memasukkan gambar yang sudah kita download ke dalam slide. Caranya adalah klik tab insert, kemudian pictures, lalu this device. Gambar yang sudah kita unduh tadi berada di folder download. Kita pilih gambar tersebut, kemudian kita insert. Terdapat perbedaan bentuk ukuran gambar yang kita download
dengan ukuran slide yang akan kita buat desainnya. Bisa kita ubah ukuran gambarnya menjadi memenuhi slide, atau mungkin bisa kita cari gambar yang dari awalnya memang bentuknya persegi. Contohnya seperti yang ini. Klik kanan, simpan gambar sebagai, pilih tab download, kemudian save. Kita kembali ke PowerPoint. Untuk memperbesar gambar, kita bisa menggesernya di pojok kiri atas, lalu kita besarkan gambar ini. Untuk memperkecil tampilan yang ada di slide ini, kita bisa menggunakan tombol zoom yang ada di bagian kanan bawah. Ini bisa kita geser ke kanan maupun ke kiri, atau kita klik zoom out yang bertanda minus dan zoom in yang bertanda plus. Gambar yang kita download ada tulisan shutterstock.com dan kita tidak ingin mengikutkannya dalam desain kita, maka kita bisa crop gambar ini. Pastikan gambar sudah terseleksi sehingga terdapat titik-titik di bagian pojok. Kemudian pastikan tab yang aktif adalah picture format, lalu pilih crop. Kemudian arahkan kursor menuju ke bagian yang hitam ini. Kemudian kita tarik sampai bagian gambar ini terpotong sesuai dengan slide yang kita buat. Jika sudah, bisa kita klik crop lagi. Jika pada hasil crop ini tidak terdapat space untuk membuat tulisan dan menambahkan gambar lagi, bisa kita atur lagi. Caranya adalah kita klik gambar ini, pastikan ketika gambar terseleksi terdapat titik yang berada di pojok ini. Kemudian pilih picture format, kemudian pilih crop. Kita bisa menggeser gambar yang ingin kita crop. Caranya kita arahkan kursor ke bagian sini, kita klik, kita tahan, lalu kita geser. Jika sudah, maka kita klik crop lagi yang bagian atas. Jika dirasa dalam mengatur gambar ini terlalu sulit, maka kita bisa mengambil gambar yang ukurannya, bentuknya itu seperti pada slide yang akan kita buat. Contoh, memasukkan gambarnya sama seperti yang pertama tadi, pilih tab Insert, Pictures, This Device, tab Download, kemudian pilih gambar ini. Klik Insert. Dan kita bisa mengatur agar bisa memenuhi slide. Kita klik, tahan, kemudian kita perbesar. Jika dirasa tulisan vektor stock ini ingin kita hilangkan, tinggal kita klik. Kemudian pastikan tab picture format aktif, kemudian pilih crop. Crop gambarnya dengan cara arahkan kursor pada garis hitam, bukan yang lingkaran. Jika kursor diarahkan ke garis hitam, maka akan berubah menjadi seperti ini, dan ini fungsinya untuk memotong gambar. Sedangkan jika kursor
diletakkan pada tab lingkaran, ini akan mengubah ukuran gambar, bukan memotong. Jika sudah, klik crop lagi. Menyamakan jenis bentuk slide dengan bentuk gambar yang akan dibuat background akan mempermudah dalam mendesain gambar. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pada desain kita. Pastikan tab Home aktif. Kemudian di sebelah sini terdapat simbol seperti ini. Kita klik. Setelah aktif, kita klik di tempat di mana teks akan kita munculkan. Contohnya ada di bawah sini. Kita klik. Kemudian kita tuliskan "Selamat datang Ramadan". Jika sudah, kita klik di salah satu titik yang aktif ini agar kursor ini tidak kedip-kedip lagi. Tulisan yang telah kita buat berwarna hitam secara default, sedangkan background kita juga gelap sehingga tulisan tidak akan terlihat. Untuk mengganti warna, kita bisa klik tombol huruf A seperti ini. Kita klik yang bagian panah. Karena desain gelap, maka tulisan kita ubah menjadi warna terang, contoh warna putih, dan tulisannya berubah menjadi putih. Terkadang di beberapa laptop ketika menuliskan datang itu otomatis terganti menjadi dating. Kita bisa mengubahnya dengan cara kita klik di sini. Ketika sudah aktif, kedip-kedip, bisa kita hapus, kita ganti A. Jika sudah, klik di salah satu titik yang aktif ini. Boleh yang tengah, boleh pojok sini, boleh yang manapun. Untuk memperbesar font atau untuk memperbesar tulisan, terdapat beberapa cara. Di antaranya, kita bisa mengubah ukuran di bagian sini. Kita klik tanda panahnya, atau bisa kita ketikkan secara manual. Contoh, kita ubah menjadi 32 atau 40. Kemudian kita geser. Pastikan ketika akan menggeser tulisan, kursornya berubah, gambarnya menjadi tanda plus seperti ini. Kita klik tahan geser. Cara mengubah ukuran font selain melalui tab font size, bisa kita klik huruf A yang ada di sini. Terdapat huruf A yang berdampingan. Yang sebelah kiri dengan segitiga ujungnya menghadap ke atas, ini untuk memperbesar font size-nya, sudah langsung ada keterangannya di sini. Sedangkan huruf A sebelahnya yang lebih kecil dan segitiga dengan ujung yang menghadap ke bawah, ini untuk memperkecil. Contoh, kita perkecil lagi seperti ini, atau kita perbesar. Agar lebih variatif, kita bisa mengubah fontnya atau jenis tulisannya. Kita bisa klik tanda panah yang berada di bagian sini, font. Ketika kita klik akan muncul banyak font. Atau kita bisa mengetikkannya secara langsung di sini. Kita
kita klik di bagian sini, kemudian kita ketikkan nama fontnya. Sebagai informasi tambahan, ketika tidak ada sesuatu yang terseleksi, nggak ada gambar ataupun teks yang terseleksi, maka tidak ada titik-titik yang menunjukkan bahwasanya mereka aktif. Untuk mengaktifkannya, kita bisa contoh untuk mengaktifkan fontnya atau tulisannya, kita bisa klik daerah sini. Ketika ada kedip-kedip seperti ini, kita klik di bagian lingkaran, terserah, sehingga kedip-kedipnya hilang. Untuk font bisa dipilih sesuai selera. Atau kita ketikkan. Kita pakai brush script untuk tulisan seperti Latin. Nih, brush script MT. Kita bisa menambahkan banyak tulisan di sini. Contohnya, misalkan kita ingin isi desain ini dengan full text, maka kita bisa pindahkan tulisan "selamat datang" ini ke sini. Kemudian kita klik di bagian luar, pastikan tab home aktif, lalu pilih simbol text box yang sebagian sini. Kemudian kita tambahkan tulisan, misalkan bulan suci. Kita klik di salah satu titik yang aktif, kita ubah warnanya menjadi putih, kita perbesar ukurannya. Ketika salah, bisa kita taruh kursor di bagian yang salah, kita klik lalu kita perbaiki. Jika sudah, klik di salah satu titik yang aktif, kita ganti fontnya. Kita bisa menambahkan teks sebanyak yang kita inginkan, sesuai selera. Jika sudah, kita akan menyimpannya. Caranya adalah klik tab file yang berada di bagian kiri. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih save atau save as. Kemudian kita pilih browse. Lalu kita pilih folder di mana kita ingin menyimpan file ini. Bisa kita taruh download lagi boleh, atau di dokumen, dimanapun yang penting diingat. Untuk filenya kita beri nama desain Ramadan. Kemudian kita pilih save. Ketika sudah tersimpan, maka di bagian atas sudah terdapat nama file kita, yaitu desain Ramadan. Itu artinya desain kita sudah tersimpan. Selain menyimpan dalam bentuk PowerPoint, kita juga bisa mengekspornya dalam berbagai bentuk. Contoh, kita bisa mengekspornya dalam bentuk gambar.
maka kita pilih file, kita pilih export, kita pilih bagian change file type, lalu bisa kita pilih di sini ada dua jenis image file type, yaitu PNG dan juga JPEG. Jika PNG, print quality image file, jadi kualitas print jika misalkan gambar itu mau dicetak. Ketika hanya untuk dikonsumsi di gadget atau web, maka kita bisa memilih JPEG. Contohnya kita klik JPEG di sini, kemudian kita klik save as. Sama, kita memilih tempat penyimpannya ada di mana, kita samakan saja. Bisa kita taruh download, kita namai desain Ramadan gambar, kemudian kita pilih save. Jika terdapat notif seperti ini artinya slide mana yang akan kita ekspor menjadi gambar. Jika misalkan slide-nya lebih dari satu dan kita ingin menyimpannya semua, maka kita pilih all slide. Jika terdapat banyak slide, kita hanya memilih satu slide yang aktif ini yang akan kita ekspor, jadi kita pilih just this one. Kalau nggak jadi, klik cancel. Berhubung kita hanya ada satu slide, maka pilihan all slide dan just this one itu sama aja, atau kita pilih just this one di sini. Untuk mengeceknya, kita bisa membuka file explorer, kemudian pilih tab download karena kita menyimpannya di situ. Kemudian di sini ada dua file, desain Ramadan dalam bentuk PowerPoint dan juga desain Ramadan gambar dalam bentuk JPG.